Beginilah rutinitas keseharianku di setiap pagi. Memang bagi sebagian orang, menjadi seorang guru itu bukan hal yang mudah. Tentu ini adalah tanggung jawab yang besar juga bagi saya. Menjadi seorang guru merupakan seorang figur yang harus menjadi contoh yang baik bagi anak-anak didiknya. Berada di titik ini bukanlah hal yang mudah. Banyak sekali perjuangan dan jalan yang harus dilalui. Dari mulai sekolah dasar sampai berjuang di universitas dengan tugas dan kesibukan seorang mahasiswa yang mungkin bagi sebagian orang itu adalah hal yang melelahkan. Tetapi bagi saya itu adalah sebuah pengalaman yang memberikan banyak bekal bagi hidup saya. Setiap pagi saya pergi ke sekolah dengan menaiki sepeda motor. Jarak dari rumah ke sekolah lumayan agak jauh, namun itu merupakan perjalanan yang menyenangkan bagi saya. Naik turun, jalan berkelok, berlubang, atau tak jarang juga menemukan kubangan air ketika hujan. Itu adalah salah satu bentuk rintangan dalam perjalanan. Tapi bagi saya itu adalah hal yang sangat berkesan, mengingat tidak semua hal yang bisa kita dapatkan melalui proses yang sederhana. Tetapi apapun itu yang ada pada hidup kita, segala sesuatu itu harus kita dapatkan melalui perjuangan. Namun, inilah perjalanan ke sekolah yang amat sangat menyenangkan bagi saya, karena di sepanjang jalan itu bisa menemui banyak sekali pemandangan yang indah. Ini adalah SMP Terpadu Sakarya, di mana di sini saya mengajar sebagai guru mata pelajaran IPA untuk jenjang SMP, dan saya bergabung di sekolah ini sejak tahun pelajaran 2017-2018, dan sekolah ini sudah mengeluarkan 3 angkatan untuk sampai tahun sekarang. Nah, di sini juga saya diberi amanah sebagai wakasek kurikulum dan juga sebagai pembina untuk ekstrakurikuler pramuka. Jadi selama di sekolah ini saya banyak mendapatkan pengalaman sebagai guru, sebagai wali kelas, sebagai pembina ekstrakurikuler, dan juga banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan selama mengajar di sekolah ini. SMP Terpadu Sakarya ini di bawah naungan Yayasan Nurul Falah juga memiliki jenjang pendidikan untuk pendidikan keagamaan, yaitu pesantren Darut Tahfidz. Nah, di sini jadi anak-anak itu selain sekolah formal, mereka juga mendalami ilmu agama. Selain berada di sekolah dengan mata pelajaran yang diselipkan kurikulum keagamaannya, juga diberikan fasilitas pondok untuk mendalami ilmu agama. Menjadi seorang guru yang hebat adalah sebuah cita-cita saya, karena pada dasarnya seorang guru itu ingin menjadikan anak-anaknya juga sebagai orang-orang hebat. Nah, saya juga merupakan murid dari guru-guru hebat saya, di mana saya juga dulu sama seperti mereka menjadi seorang pelajar. Mulai dari jadi seorang pelajar sekolah dasar sampai saya menjadi seorang mahasiswa. Nah, disinilah di SDN Budi Karya saya dulu bersekolah sekolah dasar. Selama 6 tahun saya dididik dan diajarkan oleh guru-guru hebat saya untuk menjadi siswa yang pandai, yang bisa membaca, menulis, dan menghitung. Bahkan tak jarang juga beliaulah yang memberikan motivasi kepada diri saya agar saya mampu memiliki motivasi belajar yang tinggi.
Setelah lulus dari SD, saya melanjutkan SMP di SMP Negeri 1 Cigalontang. Di sini saya mulai aktif berorganisasi, mulai terbiasa dengan lingkungan yang baru, dengan teman-teman yang lebih banyak, dengan keadaan yang sudah mulai menginjak dewasa. Dan di sini saya banyak mendapatkan pengalaman dari organisasi, kemudian ilmu yang saya dapatkan juga bertambah. Ini adalah sekolah tercinta saya, SMP Negeri 1 Cigalontang. Nah, kemudian setelah lulus SMP, saya melanjutkan di SMA Negeri 1 Cigalontang yang letaknya masih berdekatan dengan SMP Negeri 1 Cigalontang. Nah, disinilah tempat saya dulu mencari ilmu berorganisasi. Setelah lulus SMA, saya melanjutkan Universitas Siliwangi, tempat saya dulu berkuliah. Di sini saya mengambil jurusan pendidikan biologi. Nah, selain saya juga aktif sebagai mahasiswa, saya juga bergabung di berbagai organisasi, mulai dari himpunan mahasiswa jurusan dan aktif sebagai anggota divisi lingkungan hidup. Kemudian saya juga bergabung di Racana Prabu Siliwangi Rara Subang Karancang atau yang sering dikenal dengan sebutan Pramuka Unsil. Nah, bagi saya organisasi itu penting bagi kehidupan saya. Selain saya juga dibekali dengan ilmu pengetahuan, saya juga dibekali dengan ilmu keagamaan. Nah, di tempat inilah dulu saya bersekolah Madrasah Diniyah di Maktabul Hidayah selama 6 tahun semenjak saya SD. Kemudian lanjut lagi ketika saya SMP sampai dengan SMA, saya masih ikut pengajian Majlis Taklim di madrasah ini. Di Yayasan Nur Salam juga, selain ada Madrasah Diniyah Matlabul Hidayah, di sini juga ada sekolah menengah pertama yaitu SMP Nur Salam dan juga Pondok Pesantren Nur Salam. Saya mengajar di SMP Terpadu Nusa Karya, saya juga mengajar di SMP Nur Salam yang berada di Ciberem, Cigalontang, Tasikmalaya. Di sini saya juga mengajar sebagai guru mapel dan menjadi pembina putri untuk ekstrakurikuler pramuka.